Jazakallah khair Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham waftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril faham wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di surat At-Takatsur. Seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Kita kemarin sudah sampai di ayat ke-6 ke-7 ya. Sampai ayat ke-7, summa la tarawunnaha ainal yaqin. Kemudian kelak engkau akan melihatnya, neraka jahim itu dengan ainal yaqin. Kita sampaikan kemarin tahapan pengetahuan itu ada yang namanya ilmu. Ilmu itu adalah pengetahuan berdasarkan dalil atau data. Nah, ada yang disebut dengan ainul yaqin, itu berdasarkan pengamatan langsung, observasi ya. Lebih kuat mana, ainul yaqin apa al-ilmu? Ainul yaqin, karena ainul yaqin dia ngeliat langsung. Jazakallah khair. Kalau ilmu dia baru dapat referensi sumber gitu, baca dari sini dari situ, datanya berdasarkan ini itu, sampailah dia pada keyakinan terhadap sesuatu berdasarkan dari ilmu. Tapi tetap kalah dengan orang yang ngelihat langsung, lihat langsung. Kita tahu Ka'bah, tahu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, baca Google, mungkin video YouTube, TikTok, tahu semua kita. Tapi kalah sama orang yang udah kesono.
Dia belum pernah lihat YouTube, dia nggak tahu ilmunya, nggak baca-baca dia, tapi dia nyampe ke sono, udah langsung sholat di situ. Tetap berbeda ya. Kita punya pengetahuan ilmu, tapi dia punya pengamatan langsung. Nah, itu lebih kuat yang ainul yakin. Apalagi kalau sudah sampai hakul yakin, wah itu bukan cuma pengamatan, pengalaman langsung. Nah, itu dah. Katanya di Mekah itu tempat di mana doa-doa mustajab, tempat amalan-amalan dibalas, kebaikan dibalas kebaikan, keburukan yang dilakukan di sana itu juga bisa dibalas dengan keburukan. Katanya percaya nggak percaya, jangan asal ngomong di sono katanya. Hati-hati, jangan asal jeplak kalau kata orang Betawi gitu. Karena bisa kejadian gitu. Emang bagaimana? Itu tetangga saya kemarin umroh katanya tuh. Berarti baru sampai ilmu. Ya. Saya ngelihat langsung, saya ngelihat, nah itu baru ainul yakin. Tapi kalau saya yang ngalamin, nah itu baru beda. Katanya di sono ada orang nanya, Ustaz di sini kok banyak burung merpati ya? Jinak-jinak burung merpati di sono. Banyak merpati terus jinak gitu. Banyak ada jamaah nanya, kok bisa ini jamaah burung banyak begini terus pada jinak-jinak? Ya mungkin karena di sini nggak ada tukang pecel lele kali. Kalau pecel lele salah satu menunya burung dara gitu. Nah di sana nggak ada. Tapi yang saya bingung, sebanyak itu burung merpati, lantai karpet masjid itu bersih-bersih. Itu di mana ya buang air itu burung? Belum kelar dia ngomong langsung plak di sini tuh. Yang baru dengar ceritanya itu sampai ilmu yakin. Yang lihat langsung, saya pernah lihat langsung, itu baru ainul yakin. Orang jamaah yang langsung di sini di kepalanya dia, itu dia yang hakul yakin. Iya benar, saya yang kena langsung kata dia kan. Banyak cerita macam-macam di sana. Kita mungkin pernah dengar ceritanya, dapat informasinya, itu baru sampai tahap ilmu. Ada orang yang lihat langsung, ada yang ngalamin langsung. Nah yang paling kuat yang ngalamin langsung. Saya pernah bawa jamaah umroh, istrinya udah pernah berangkat sama saya waktu Pilpres 2019. Terus karena Pilpres jadi suaminya nggak boleh berangkat, harus ngamanin Pilpres karena suaminya polisi. Istrinya berangkat sama saya waktu itu. Nah kemarin 2023 akhirnya berangkat suami istri. Berangkat, kita selesai tawaf, lanjut sa'i. Baru dapat 2 itu sa'i. Nyamperin saya tuh, Pak Ustadz, emang kalau saya duluan boleh katanya, jalan duluan sa'i. Boleh aja Pak, nggak apa-apa. Iya, mohon maaf nih Ustadz, kan rombongan itu kan banyak, kita 40 orang. Ya banyak yang mohon maaf yang sudah generasi kolonial, yang jalannya kan speednya ya mohon maaf pelan-pelan kan. Jadi kalau kita ngebut jalannya kenceng, ketinggalan dia Ustadz. Jadi kita speednya ngikutin yang generasi kolonial itu, jadi pelan-pelan. Nah dia polisi, masih muda, masih seger, suami istri cuma berdua, anaknya nggak ikut. Bilang Ustadz boleh duluan, boleh nggak apa-apa Pak. Ya istri tadi mau ajak duluan, cuman katanya nanya Ustadz dulu boleh apa enggak? Boleh, nggak ada masalah. Kan istri udah pernah umroh sih bilang, jadi tahu. Iya sih katanya, dia tahu lantar. Pokoknya Bapak kalau mau langsung ke hotel boleh, kalau mau tahlul bareng juga boleh. Nanti keluar di Marwah, tunggu kita di situ. Ah saya mau bareng sama Pak Ustadz katanya. Saya pengen ditahlul sama Pak Ustadz aja. Katanya. Ya udah. Pokoknya nanti keluar Pak tuh di Bukit Marwah, keluar ke kanan, tunggu kita aja di situ nanti. Siap Ustadz. Oke. Akhirnya lanjutlah kita sa'i itu. Sudah selesai sa'i, rombongan ini keluar. Dicari si bapak itu kemana dia. Telepon. Lama diangkat, habis itu diangkat sama dia. Loh, Assalamualaikum Ustadz. Bapak di mana Pak? Tinggal 1 lagi putaran Ustadz katanya. Jadi masih menuju dari Marwah, masih menuju Sofa, belum menuju Marwah. Kata dia, Ustadz di mana? Kita rombongan udah selesai nih Pak, di luar. Hah? Nggak mungkin lah. Orang kita jalan duluan, masih muda, jalannya cepet. Bapak mungkin salah itu kali, salah ngitung. Nggak mungkin Ustaz, saya pakai buku panduan, istri pakai buku panduan.
Jadi sama-sama baca itu, nggak mungkin salah kita. Jadi Ustaz gimana nih, udah pulang belum? Ya belum lah, kita tungguin bapak. Tungguin Ustaz, jangan pulang dulu ya. Ya udah. Saya matiin HP. Udah lama nongol lah itu suami istri. Pucet istrinya. Mukanya pucet luar biasa. Suaminya merah. Rupanya suami yang marah. Bininya karena dimarahin mungkin jadi pucet. Pokoknya mulai sekarang jangan pernah misah dari rombongan. Pokoknya ikut Ustaz aja, kata dia. Ada apa sih Pak? Ada apa? Kenapa? Kita jalan duluan Ustaz. Kok bisa selesainya belakangan, kata dia. Lah saya nggak tahu gimana. Ustaz kecepatan nggak sih? Enggak lah, orang kita bareng-bareng jalannya pelan-pelan. Di situ dia langsung bilang, ini saya bulu kuduk saya merinding semua Ustaz. Allah tegur saya mungkin, kata dia. Sombong kata dia. Nah, Ustaz silahkan ceritakan kepada orang untuk jadikan ibroh, kata dia. Saya sampai tahap ainul yakin karena saya lihat langsung tuh si bapak itu. Bapak ibu sini, bapak ibu. Teman-teman belakang dengerin cerita saya itu sampai al-ilmu, pengetahuan. Saya ainul yakin. Bapak itu tuh yang kita ceritain, tuh kita omongin tuh, dia sampai derajat hakul yakin. Gitu. Dia soalnya korbannya. Insyaallah. Masya Allah. Jadi berdasarkan pengalaman atau bersentuhan langsung. Kata Allah, kalla saufa ta'lamun, itu tahap ilmu. Tsumma kalla saufa ta'lamun, ilmu tuh masih. La tarawunnal jahim, ainul yaqin. Tsumma la tarawunnaha ainal yaqin. Itu meskipun bilangnya ainul yaqin tapi tahapannya sudah sampai hakul yaqin. Di mana orang-orang kafir nanti mereka akan langsung ya, merasakan bagaimana dahsyatnya neraka. Ittabara alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Ingatlah ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang yang ngikuti. Jadi tokoh-tokoh ini akan berlepas diri daripada para followersnya. Wa ra'awul 'adzab, dan mereka menyaksikan langsung siksa itu. Wa taqatta'at bihimul asbab, terputuslah segala sebab untuk bisa saling tolong-menolong. Kata Imam As-Suddi, ayat ini bermaknanya hakul yakin, maksudnya mereka akan masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini kita sampaikan kemarin tentang pemandangan di mahsyar. Jadi Allah Subhanahu wa taala hadir untuk menentukan persidangan. Yaumahum barizun, pada hari ketika mereka keluar atau dibangkitkan dari kubur mereka, la yakhfa 'alallahi minhum syai'. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah. Maka kemudian Allah berfirman, limanil mulkul yaum. Milik siapakah kerajaan hari ini? Itu yang ditanya adalah mulukul ard. Dalam hadisnya kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, aina mulukul ard, mana para penguasa, para raja, para presiden, para pejabat yang dulu berkuasa di dunia, yang dulu petantang petenteng. Maka Allah tanya, limanil mulkul yaum, hari ini siapa yang berkuasa, siapa yang raja? Wah, di situ Firaun udah ngedreg-deg gitu dah. Dengkulnya udah gemeteran, udah ketakutan dia. Itu model Firaun, apalagi yang konco-konconya, yang krecek-kreceknya. Maka kata mereka, lillahil wahidil qahar, milik Allah, zat yang maha tunggal lagi maha mengalahkan. Jadi Allah hadir yang menentukan persidangan. Kita ceritakan kemarin bagaimana hadirnya, bahwa itu adalah perkara mutasyabihat. Yang jelas, wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Jadi ada malaikat datang, itu bikin saf. Malaikat lagi bikin saf. Indah, luar biasa, bagus sekali. Sampai manusia bertanya-tanya, siapa kalian? Hal fikum rabbuna? Kalian kok indah sekali, kalian siapa? Adakah bersama kalian Tuhan? Kata mereka, tidak ada Tuhan bersama kami. Lalu siapa kalian? Kok indah, putih berseri-seri? Kata mereka, kami adalah malaikat penjaga pintu langit pertama.
turun. Bikin satu saf. Gak lama datang lagi, lebih indah, lebih bagus lagi. Kalian siapa? Lebih indah dari yang pertama. Kami adalah malaikat penjaga langit kedua. Bikin saf lagi. Terus sampai dengan 7 saf. Karena langit ada 7 lapis, jadi 7 saf. Yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamam wa nuzzilal malaikatu tanzila. Hari di mana langit akan terbelah, lalu turunlah para malaikat. Bikin saf. Baru aja Arab buka, datanglah Allah. Bagaimana cara datangnya Allah? Itu tidak boleh kita tanya. Datangnya dari jauh mendekat, atau dari atas turun ke bawah, atau dari bawah muncul ke atas. Nah itu perkara ghaib, kita nggak tahu. Pokoknya yang jelas Allah hadir, Allah datang. Nggak usah ditanya bagaimana cara datangnya. Karena kalau sudah cara, itu sudah masuk ke fi dzatillah. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Kita cukup beriman saja, kata Imam Syafi'i. Cukup imani Allah datang. Tapi bagaimana cara datangnya, itu nggak akan masuk di logika kita, karena kita nggak nyampe ya. Jadi Allah dan para malaikat hadir. Lalu setelah itu surga didatangkan di sebelah kanan arsy. Di surga dihadirkan tuh. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Di antara doa Nabi Ibrahim, janganlah engkau hinakan aku pada hari ketika hamba-hambamu dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari ketika harta dan anak tidak lagi berguna. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah, menghadap Allah dengan kalbu yang salim, bersih. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Maka dihadirkanlah surga buat orang-orang yang bertakwa. Wa burrizatil jahimu lil ghawin. Dan neraka jahim akan dihadirkan, ditampakkan untuk para pelaku dosa maksiat. Jadi surga ada, neraka juga ada. Di mana letaknya neraka itu? Letaknya di sebelah kiri arsy. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu neraka jahanam ji'a, didatangkan. Meskipun ulama khilaf apa makna didatangkan ini, sebagian mengatakan yubrazu, ditampakkan saja visualisasinya, fisiknya tetap di tempatnya. Yang ditampilkan itu view kayak layar begini, jadi orang lihat. Tapi fisiknya nggak ada di situ. Tapi kata Ibnu Katsir, enggak, fisiknya hadir di situ, neraka diseret. Ya. Kita sampaikan kemarin, Ibnu Katsir dalam tafsirnya itu meriwayatkan atau mengutip riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu warda. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi jahannama yauma idzin. Pada hari itu neraka jahanam didatangkan fisiknya. Laha sab'una alfa zimam, dengan menggunakan atau ditarik neraka jahanam itu dengan sab'una alfa zimam, 70.000 rantai. Yang ma'akulli zimamin, satu rantai itu sab'una alfa malakin yajurrunaha, ada 70.000 malaikat yang menyeretnya. Satu rantai ditarik oleh 70.000 malaikat. Rantainya ada berapa? Ada 70.000. Jadi 70.000 kali 70.000 sama dengan banyak pokoknya. Neraka ditarik, diseret. Betapa besarnya neraka itu ya. Insyaallah. Tapi lebih besar arsy ya. Tetap arsy Allah itu lebih besar. Meskipun yang memikul arsy itu kata Allah, wa yahmilu fawqahum yauma idzin tamaniyah. Pada hari itu malaikat memikul arsy Allah itu ada samaniyah. Ada berapa? 8. Jadi arsy Allah dipikul oleh 8 malaikat. Sementara neraka diseret oleh 70 kali 70, 49. Nolnya berapa tuh? 9 berapa jadi? 70.000 kali 70.000 68. Nolnya 8 berarti 4.900 juta, 4.900.000.000 berarti ya. Malaikat yang membawa neraka. Sementara arsy
8 aja. Jadi gedean mana? Gedean neraka apa arsy? Gedean arsy. Karena malaikatnya juga besar ya. Kata Rasulullah, saya diizinkan menceritakan tentang betapa besarnya malaikat pemikul arsy. Itu kata Rasulullah, nih kuping sampai sini nih, kita kan cuma sejengkal. Itu butuh perjalanan 70 tahun dari sini sampai sini. Belum sampai ke sini, belum ke sini. Betapa besarnya malaikat itu. Insyaallah ya. Lalu mizan diletakkan di hadapan manusia. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a. Nah, ini gambaran mahsyar. Ya, jadi padang mahsyar itu Allah hadir menentukan persidangan dengan arsy-nya. Lalu kemudian di sebelah kanan arsy itu ada surga, di sebelah kiri ada neraka, di depan ada mizan. Ya, manusia akan dihisab. Manusia akan dimintai pertanggungjawaban ya. Jadi setelah nampak neraka itu betul-betul hadir ada di padang mahsyar, baru tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian pada hari itu latus'alunna. Nah, ini fi'il mudhari ya, kita sampaikan kemarin, ada awalan lam taukid dan diapit oleh akhiran nun bertasydid. Ini juga sama, huruf taukid. Jadi ada dua ini. Artinya sungguh benar-benar atau sungguh pasti. Tus'alu, engkau ditanya. Dari kata sa'ala bertanya, tus'alu, kau ditanya. Kemudian pasti benar-benar kau akan ditanya, kata Allah. Yauma idzin, pada hari ketika itu, anin na'im. Apa yang ditanya? Anin na'im. An-na'im dari kata ni'mat. An-na'im ya. Ni'mat. Ini dia ada alif lam masuk ke jenis, itu namanya istighraq. Sehingga maknanya semua nikmat. Dalam lam. Ya, ada alif lam. An-na'im berarti semua nikmat. Jadi semua nikmat itu pasti ditanya, semuanya. Apa saja nikmat itu? Semuanya pokoknya. Kata Imam Mujahid, semua kenikmatan dunia akan ditanya, semua kenikmatan dunia. Apa saja kenikmatan dunia itu? Baik yang fisik atau yang sifatnya non fisik. Fisik, baju, makanan, rumah, tempat tinggal, kendaraan. Itu sifatnya fisik, itu akan ditanya. Yang non fisik, kita bisa tidur, kita bisa duduk tenang, nggak pusing, nggak stres. Itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kok bisa goler-goleran tenang begitu? Gak punya pikiran apa-apa, bisa tenang? Oh, itu ditanya tuh, ditanya juga tuh. Masya Allah. Nah, kata ya Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti, semua nikmat akan ditanya, termasuk tidur nyenyak. Allah, Masya Kok kamu bisa tidur nyenyak? Saking nyenyaknya bablas subuh kelewat. Tanya. Astagfirullahaladzim. Ditanya itu, Masya Allah. Nah, ditanya loh. Dan itu bukan akumulasi selama kita hidup 70 tahun misalnya. Enggak, setiap malam. Malam, misalnya malam Sabtu, tanggal sekian di bulan Anu. Itu pekan pertama, pekan kedua tuh semua setiap hari selama kita hidup dari akhil baligh sampai kita meninggal, semua ditanya. Kita jawabin tidur doang itu butuh waktu berapa lama itu? Jawabin pertanyaan tidur doang gitu. Insyaallah. Belum lagi jawabin pertanyaan pakaian, baju, ditanya baju itu, bukan semua baju, per item, per baju. Masya Allah. Kita pernah beli baju di tahun sekian, itu dibeli pakai duit dari mana, habis itu dipakai buat apa aja. Itu semua ditanya itu. Masya Allah. Sendal, sepatu, itu ditanya itu semua. Jadi pulang dari sini sampaikan ya ada rekamannya ke bini-bini kita, Pak. Kalau udah pengen minta beli baju, nih dengar kata Ustaz. Apa? Ditanya itu satu lemari per item, per satu-satu itu, bukan selemari ini dari mana belinya, enggak. Ini warna putih nih, dibeli dari mana duitnya? Terus dipakai buat apa dan kemana aja nih?
Nah ini warna coklat, ini warna coklat. Dibeli pakai duit dari mana? Dipakai buat apa aja, kemana aja. Ini warna hitam, warna hitam. Itu baru sepatu doang itu, belum tasnya, belum bajunya, belum kerudungnya, belum roknya. Semua ditanya per item itu. Insya Allah. Ada kawan itu orang bapaknya itu meninggal pas COVID kemarin. Jadi seminggu sebelum meninggal itu dia ngecek lemarinya dia, buka lemarinya dia gitu. Ini baju siapa nih? Baju siapa? Baju siapa nih? Baju siapa nih? Ada di lemari gua katanya. Kamu tahu ya? Jadi baju lemari dia punya lemari kecil. Pokoknya baju pakaian dia nih semuanya ditaruh di situ. Nggak boleh ada orang ikut naruh di situ. Termasuk bininya nggak boleh. Terus ada anaknya pulang dari Turki, ya nggak ada lemari lah. Jadi ngikut naruh di situ karena lemari lihatnya kosong nih, taruh di situ. Ini baju siapa nih? Baju siapa? Baju siapa? Itu baju si Jul katanya kan. Keluarin. Ya elah beh, cuma numpang doang. Besok kalau gue ditanya di lemari, gue kagak bisa jawab itu. Keluarin. Itu cuma 3 lembar apa 4 lembar sisa bajunya itu. Selebihnya dia sedekahkan. Dikasih sini, dikasih sana, dikasih sini. Hari meninggal, itu baju yang beliau kenakan, meninggal. Dan ada 3 atau 4 baju di lemari itu. Masya Allah. Seisi keluarga nggak nyangka, nggak tahu nih selama seminggu itu dia kemana gitu bapaknya. Iya, bawanya kemana? Iya. Luar biasa. Rupanya dia punya firasat akan meninggal. Bahkan itu Masya Allah, beliau sampai pesan. Jadi anaknya itu, teman saya punya pesantren di Jonggol. Wah, pembangunannya. Ya biasa, dana lah di mana-mana masalahnya. Masjid lantainya udah jadi, atapnya kagak ada. Tapi kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan. Tapi areanya luas dia. Tanya. Nah, ini tanah di sini, di sebelah sini nanti mau dibangun apa nih? Ini rumah mudir. Sebelah sono asrama. Sebelah sini ini ruang mandi. Kira-kira tanah sebelah mana yang kagak bakal dibangun apa-apa? Ya nggak ada, semuanya bakal dibangun. Itu yang pinggiran-pinggiran tuh yang tanahnya rada miring. Ah, itu yang sebelah sono tanah orang. Ini yang minggir ya, tanahnya minggir banget nih. Kan nggak mungkin lu bangun tanah miring begini katanya. Kali itu kayaknya kagak dah. Gue pesan nanti kalau gue mati nih kata dia, gali di sini sebelah sini nih, gali sini. Tanahnya tuh miring, Kan kalau dia di Jonggol, daerah Jonggol, jadi memang perbukitan gitu. Jadi ada yang tanah rata, ada yang pas miring begitu. Nah dia pas yang miringnya itu. Ya nggak kepakai itu. Kan dianggap kan nggak mungkin dibangun, tanah juga miring katanya. Nanti tolong kubur gue di sini. Kuburnya kayak di Arab kata dia. Jangan kayak Indonesia. Orang Indonesia kan gali lubang, cowakin di samping, jenazah masukin ke situ katanya. Gue jangan, gali lubang begini, seret, udah taruh di situ aja. Tapi di semen atasnya. Jadi adukan pasir sama semen, timbun di atasnya, dia bilang gitu. Kenapa? Udah meninggal itu? Seminggu apa 2 minggu sebelumnya? Setahun sebelumnya. Kenapa begitu Beh? Pokoknya gue kalau meninggal begitu aja. Gitu. Pasang rapat gitu segala macam. Ya udah, namanya orang tua berpesan, iya aja kan. Orang tua yang sehat, segar bugar. Iya gitu. Setahun berikutnya meninggal. Teman saya lupa. Waktu itu Babe sebelah mana nunjuknya ya? Alhamdulillahnya waktu itu ada berdua sama yang arsitek pesantren itu hadir. Bang, abang masih ingat dulu? Apaan? Dulu Babe minta tanah yang miring dimakamin, inget ke sebelah mana? Ingat, gue tahu katanya. Emang ada apa? Babe meninggal hari ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung, udah abang langsung sini. Urus bapak itu, tebet. Urus dia, habis itu bawa jenazah kita makamkan di sini, kita gali langsung tempat tunjuk itu. Itu sesuai dengan instruksi semua dilakukan lah sesuai dengan instruksi bapaknya itu. Selesai. Udah selesai pemakaman. Selesai lah pulang segala macam. Beberapa hari berikutnya, apa sebulan apa 2 bulan gitu, hujan terus. Selesai hujan dilihat nih teman saya, aneh banget. Jadi tadinya makam di sini, di depan sini itu ada pohon. Jadi kayak pohon-pohon kecil-kecil gitu buat nyangga supaya kalau hujan nggak pada longsor gitu, akar-akar pohonnya itu. Itu kuburan sebelah sini, pohonnya sebelah sini, miringnya ke sini gitu. Itu pohon itu entah bagaimana semua posisinya sebelah sini. Jadi pohon-pohon sebelah sini, makamnya sebelah sini. Sebelumnya pohonnya sebelah sini, makamnya sebelah sini. Jadi tanahnya miringnya ke sini gitu.
Setelah kejadian itu semua pohon-pohon pada pindah ke sini, kuburan pindah ke sini gitu. Nggak tahu gimana ceritanya, caranya itu. Memang ada kayak longsor dikit begitu. Jadi memang mungkin bergerak gitu, bergeser tanahnya. Kuburannya nggak geser, nggak gerak. Sampai dia mikir, mungkin ini alasan Babeh itu suruh kasih semen supaya dicor itu. Jadi kalau tanahnya bergerak, dia nggak gerak dia. Luar biasa itu, masya Allah. Firasatnya kuat sekali tuh bapak itu. Dan itu meninggal, nggak ada udah harta sama sekali dia punya. Itu sebulan kali, setiap pagi minta duit sama istrinya. Kebetulan istrinya punya warung itu, jalan warung. Setiap pagi itu minta duit 30.000 tiap pagi. Pokoknya habis sholat subuh, habis zikir, malu, gue minta duit. Berapa duit? 30.000. Buat 50.000, enggak 30.000 aja. Itu jalan pagi keliling kampung Tebet ya. Terus selesai pulang. Besok begitu lagi, tiap hari 30.000. Kata istrinya, ngapain si aki-aki tiap pagi buat 30.000? Mungkin dipikirnya mau beli nasi uduk makan pagi lah gitu kan. Sarapan lah ya. Sampai meninggal, akhirnya udah itu. Beberapa hari setelah meninggal, jalan tuh anak teman saya ini, anaknya itu nemenin ibunya mau belanja. Bu Haji, Pak Haji kemana ya, nggak pernah kelihatan? Kan udah meninggal. Innalillahi. Kapan meninggalnya? Ya udah ada lah, hampir sebulan lah. Pantesan tiap pagi udah nggak ada lagi yang ngasih kita jajanan katanya. Rupanya tiap pagi dia keliling itu, dia beli lontong sayur atau beli makanan, tapi nggak dimakan sebenarnya, dibagi-bagi itu. Masya Allah. Dan luar biasa itu. Itu kalau ditanya, dia ngomongnya selalu begitu. Gua besok bakal ditanya di hisab hari kiamat. Gua besok ditanya gimana jawabnya nih. Sampai kawan saya itu dia punya santri-santri menghafal Quran gitu. Itu dia gratis lah, gratis di tempat itu. Jadi banyak orang-orang pengen ngaji di situ, tapi bayar. Kata teman saya, nggak boleh kalau bayar. Di sini gratis. Enggak, gue pengen bayar, nggak mau gue bayar. Berapa lu mintanya? Nggak usah. Kalau mau bayar, sebelah sono bayar, sebelah sono, bojok sono. Sebelah sono bayar mahal tuh, bojok sono. Enggak, gue pengennya di sini katanya. Tapi gue pengen bayar. Nggak boleh. Kalau di sini mau di sini anaknya gratis, jangan bayar. Kenapa nggak mau dibayar? Nanti kalau abang anaknya di sini bayar, anak abang nakal saya nggak berani nyentil karena bapaknya bayar. Oh gitu. Tapi kalau dia nggak bayar, bodoh amat. Nakal ya nakal, kita sentil gitu. Luar biasa. Itu dari tadinya bocah cuman 6 begitu sampai 300-an itu. Karena dia triknya pinter. Dia kalau sore bocah itu aja keliling sambil ngafal gitu ya. Alam nashrah laka sadrak, bawa keliling kampung. Anak-anaknya itu. Jadi kalau sore itu 6 orang, udah 3 hari jadi 10 orang yang keliling kampung. Nanti udah sebulan udah 30 orang. Jadi teman-temannya, gue mau ngaji di situ enakan katanya. Kenapa? Dia mau keliling kampung sambil ngapalin Quran katanya. Triknya ada aja tuh, jadi banyak. Ya karena gratis kan, ya ada aja masalahnya kan. Duitnya kadang kurang buat makan, segala macam lah kendalanya. Akhirnya kita minta nemenin jamaah lah umroh tempat sama saya travel itu. Bawa jamaah umroh, berangkatlah dia kan, bawa jamaah 9 hari pulang. Terus berangkat lagi nanti bulan berikutnya 9 hari baru pulang. Langsung dipanggil bapaknya, sini dulu. Ini bocah-bocah ini siapa yang ngurus ini nih? Kemarin yang niat mau ngajarin bocah ini siapa? Ya saya Beh. Terus kenapa lu tinggal anak-anak ini? Ya kan saya tinggal umroh ibadah. Di sana emang ibadah, cuman bocah sampai ngajarin ini. Kan lu mesti ngajarin. Ya kan cuman 9 hari doang. Ini juga ada beberapa yang udah pada gede-gede bisa ngajarin. Gua nggak mau. Pokoknya besok kalau ditanya di hadapan Allah, gua jangan ikut-ikut ya. Gua kagak mau ya. Meskipun lu bawa bocah ini di rumah gua katanya, kata bapaknya. Tapi kalau ditanya sama Allah, gua kagak bakal ikut-ikutan. Tanggung jawab lu pokoknya. Langsung dia berhenti, kagak jadi ngantri jamaah umrah itu. Saya tanya, bro, kenapa ente nggak bawa jamaah umrah lagi? Aneh diancem sama Babeh. Besok di padang mahsyar katanya kalau ditanya nggak mau ikut-ikutan. Masya Allah. Jadi ada orang itu saking khawatir, takut dia dengan ayat ini tuh, sampai menurut kita hal-hal yang kelihatannya sepele gitu, tapi penting. Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang utamanya nikmat itu adalah nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat harta. Itu semua ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu fuqara'ul mu'minin al-jannata qabla al-aghniya binisfi yaumin 500 sanah. Orang fakir, orang miskin dari kalangan orang-orang beriman masuk surga itu duluan dibandingkan orang-orang kaya yang selamat. Telat. Berapa lama telatnya? Setengah hari. Berapa lama setengah hari itu? 500 tahun. Jadi orang miskin udah puas di surga, udah kemana-mana, dia baru nongol. Loh, Mas bro, kok baru nongol gini hari? Mampir ke neraka? Enggak, saya nggak mampir ke neraka. Kenapa kok baru nyampe? Saya kemarin cek poinnya kelamaan. Karena terlalu banyak item yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang miskin dikit di hartanya. Yang ditanyanya dikit, jadi duluan masuk surga. Masya Allah. Masya Allah. Lalu kata Rasulullah, wa akhiru man dakhalal jannah, dan orang kaya terakhir masuk surga Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, kaya raya dia kan. Kata Rasul, Abdurrahman bin Auf akan menjadi manusia terakhir masuk surga. Abdurrahman lagi ngaji sambil ngantuk-ngantuk. Saya disebut ya? Iya. Kenapa saya disebut sama Rasul? Ente terakhir masuk surga. Kok bisa? Harta Anda kebanyakan. Jadi ditanya itu, semua ditanya per item. Dan ente bisa jawab. Cuman karena saking banyaknya yang ditanya dan dijawab, akhirnya telat masuk surga paling belakang itu. Oh, setelah itu makan gak enak, tidur gak nyenyak, gelisah aja. Sampai terjadilah peristiwa perang Tabuk kalau tidak salah. Apa Mu'tah ya? Tabuk kalau nggak salah. Selesai perang Tabuk, pulang para sahabat semua ngadu ke Rasulullah. Ya Rasul, celaka kita, celaka. Celaka kenapa? Itu kemarin kita pergi berperang, kita lupa nyimpen kurma yang benar. Akhirnya kurma pada busuk, dimakan gak enak, dijual kagak laku. Ini gimana ya Rasul? Habis harta kita. Nah, di situ semua orang panik. Satu-satunya orang yang senang cuma Abdurrahman bin Auf. Kata Abdurrahman, ini saatnya gue jatuh miskin nih. Nah, Rasul, beres, saya yang ngurusin. Maksudnya bagaimana Abdurrahman? Kasih tahu semua sahabat yang punya kurma rusak busuk, jual ke saya akan beli dengan harga 2 kali lipat. Itu kan nggak bisa dimakan, nggak bisa dijual lagi, nggak apa-apa, biar saya jatuh miskin. Masya Allah. Akhirnya orang, ya udahlah, daripada mereka mendingan nggak siap miskin kan, jual aja ke Abdurrahman bin Auf, dibeli dengan harga 2 kali lipat. Habislah hartanya, kurma numpuklah di rumahnya, busuk, nggak bisa dimakan, jual kok bisa. Nggak lama datang utusan dari Yaman ke Madinah. Ya Rasul, di Yaman terjadi wabah. Nah, kata ahli medis itu obat wabah itu adalah kurma busuk. Kalau ada kurma busuk di sini, kami akan beli dengan harga 5 kali lipat. Kata orang, ya elah telat. Coba aja kemarin aja. Telat bagaimana? Udah kita jual sama Abdurrahman. Akhirnya datanglah ke Abdurrahman bin Auf. Kami butuh kurma dalam jumlah yang banyak karena terjadi wabah untuk ngobatin orang banyak di sana. Kami akan beli dengan harga 5 kali lipat. Aduh. Nggak dijual buat obat, ya, dijual kaya lagi. Akhirnya serba salah. Ya terpaksa dijual lah, kaya lagi. Akhirnya murung lagi tuh Abdurrahman bin Auf. Sampai Rasul meninggal. Kemudian Ibunda Aisyah cerita, nanti akan ada orang masuk surga dengan ngesot. Siapa beliau Bunda Aisyah? Beliau yang ngesot masuk surganya itu adalah Abdurrahman bin Auf. Aduh saya lagi kata Abdurrahman. Kemarin udah masuk surganya, telat paling belakang. Sekarang ternyata udah paling belakang ngesot pula. La ilaha illallah. Sedih dia. Akhirnya datanglah ke Bunda Aisyah. Aduh, nasib saya kok kayaknya apes bener ini. Kata Bunda Aisyah, Abdurrahman, Rasul menyampaikan kepada saya, kenapa kau masuk surganya ngesot? Karena jarakmu dengan surga sangat dekat. Nggak perlu bangkit jalan. Kau cuma mindahin pantat doang, udah nyampe ke surga. Gitu. Jadi maksudnya, kau masuk surga duluan, dan masuk surganya cukup mindahin pantat doang. Nggak perlu bangun, jalan. Jadi kalau mau keluar keluarnya kan mesti jalan, bangun jalan baru keluar. Kalau cuma mindahin ke sini doang, berarti kan nggak perlu bangun, mindahin aja pantat, ya, saking dekatnya. Jadi Abdurrahman bin Auf dekat dengan surga.
Kok bisa? Kenapa? Karena kata Ibnu Juzai, semua nikmat akan ditanya kecuali yang dimanfaatkan fi sabilillah. Semua nikmat yang dipakai fi sabilillah enggak ditanya. Oh, Enggak ditanya. Jadi yang punya sendal pakai tuh 20 sendal itu semuanya ke masjid. Hari Senin pakai sendal yang ini, Selasa pakai sendal yang itu, Rebo pakai, semua sendal semuanya pada datang ke masjid. Yang punya baju, punya kerudung, itu setiap hari pakai ke masjid, pakai ibadah supaya itu semua nggak ditanya. Nah yang ini jangan kasih tahu ke bini kita, Pak. Yang pertama aja kita kasih tahu tadi, yang ditanya semuanya. Gitu. Tapi yang dipakai fisabilillah jangan kasih tahu. Jadi semua nikmat yang digunakan fisabilillah, kata Ibnu Juzai, tidak akan ditanya. Nah itu dalam At-Tasil Ulumi Tanzil. Maka tadi Abdurrahman bin Auf meskipun hartanya banyak, dia tetap masuk surganya lebih dulu. Utsman bin Affan hartanya berlimpah banyak sekali, tapi dia tetap masuk surganya duluan. Kenapa? Karena semua hartanya digunakan fisabilillah. Masya Allah. Kita punya umur, punya usia, kita pakai fisabilillah. Kita punya badan yang sehat, kita pakai fisabilillah. Tidurnya aja fisabilillah. Maksudnya bukan berarti tidur harus berperang ya. Tapi tidurnya itu, kenapa kamu tidur? Supaya nanti malam bisa tahajud. Kenapa malam tidur? Supaya besok bisa bekerja dengan baik. Niatnya supaya saya memanfaatkan semua nikmat ini dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ditanya dah. Jadi yang punya kendaraan ke masjid, bawa kendaraannya. Datang ke masjid, bawa kendaraan. Tapi sesekali jalan juga. Buat apa? Pertama buat olahraga, yang kedua biar kaki kalau ditanya bisa jawab dia. Kemana kau dipakai melangkah? Ke masjid. Mobil juga, mobil dipakai buat apa aja? Ke masjid. Jadi semua kepake jadinya gitu. Jadi jika semua fasilitas dan kenikmatan yang kita punya akan dimintai pertanggungjawaban, sudahkah kita menyiapkan jawaban untuk setiap nikmat tersebut? Jadi setiap kita mau beli sesuatu, siapin dulu jawabannya nih. Ini saya mau beli ini, besok bakal ditanya nih, gimana saya jawabnya? Berarti tujuan kita beli sesuatu harus jelas. Ini saya tujuannya buat apa, nanti kepakainya bagaimana, ya, bagaimana caranya supaya mendapatkan ridho Allah, mendapatkan cinta Allah, supaya ini nih besok tidak membuat aku telat masuk surga, tapi justru mendorong kita cepat masuk ke dalam surga. Kalau orang-orang kafir, ditanya semua tuh. Yang tidak digunakan untuk ketaatan ditanya semua itu. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 20. Boleh kita buka? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. Artinya, dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik
dalam kehidupan dunia saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya, maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak, dan karena kamu telah fasik. Jadi orang-orang kafir, orang pelaku dosa maksiat itu, kata Allah, kalian aku kasih nikmat di dunia, tapi semuanya dihabiskan hanya untuk kesenangan dunia saja, tidak fisabilillah, tidak dalam rangka mencari ridho dan cintanya Allah. Maka pada hari ini kata Allah, kalian akan diazab disebabkan kalian tastakbirun, sombong. Jadi orang yang diberikan jabatan, harta, kekuasaan, badan yang sehat, semualah kenikmatan, tidak digunakan untuk memperbanyak atau mempertebal kualitas keimanan dan ketakwaannya, maka dianggap sombong dan akan diazab dia, nauzubillah min dzalik. Maka sebelum kita mengambil, membeli, memiliki atau menggunakan kenikmatan, yang pertama adalah siapkan jawaban untuk pertanyaannya besok di hari kiamat. Apa yang ditanya? 4 ya. 4 yang ditanya. An Mu'adz bin Jabal Al-Mudhir dalam At-Targhib wa Tarhib mengatakan sanadnya sahih. Riwayat Imam Tirmizi, beliau mengatakan hadisnya hasan. Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'i khisalin. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afnah, tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Masya Allah. Kita dikasih jatah hidup oleh Allah, itu ditanya dipakai buat apa aja umur kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita. Kata Rasulullah, rata-rata a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai dengan 70, wa qalilun man yajuzu dzalik, sedikit yang melewati 70, kebanyakannya belum 70 udah keburu lewat. Jadi antara 60 70, taruhlah kita ambil tengah-tengahnya 65. Jadi kalau 65 berarti dari lahir sampai balik taruhlah 15 tahun. Berarti sisanya 50 tuh. Jadi kalau Allah kasih kita kesempatan 65 tahun hidup, berarti produktifnya usia kita cuma 50. Nah, kita pakai buat apa 50 tahun ini? Yang pertama tidur, semua kita pasti tidur. Berapa jam kita tidur per hari? Rata-rata 8 jam. Saya mah 6 jam Ustadz, malam, siangnya belum di kendaraan, yang lagi kerja mungkin di kantor, belum kalau kita lagi ngaji. Dikit kan tidurnya Ustadz, dikit kalau dikumpulin jadi banyak. Total-totalnya sehari semalam nyampe dah 8 jam. Berapa kita dikasih kesempatan hidup oleh Allah? 24 jam. Berarti kalau 8 jam kita pakai tidur, sepertiganya tuh. Berarti sepertiga jatah hidup kita itu habis buat tidur. Berarti sepertiga kali 50, 16, sekian. Berarti selama 50 tahun kita habis buat tidur itu udah 16 tahun habis buat tidur tok. Tidur doang 16 tahun itu. Belum kerja. Berapa rata-rata kita kerja? Sama, 8 jam juga. Jadi 16 tahun juga. 16 tahun habis buat tidur, 16 tahun habis buat kerja. 32 tahun, sisa cuma 18. Cuma 18 doang itu. Kemana kita pakai 18 tahun itu? Belum macet di jalanan, belum buka gadget, belum buka TikTok, belum buka Shopee, belum buka IG, habis. Dikit banget, Masya Allah. Salat kita itu kalau kita salat sehari semalam, yang 5 waktu ya, satu waktunya 12 menit aja, kali 5, cuma sejam 60 menit. Itu kalau satu salat 12 menit, dan rasa-rasanya jarang itu yang salat 12 menit. Kebanyakan 5 menit lah ya, udah standar banget udah itu kecepatan Ustaz, itu kelamaan, kalau bisa lebih cepat lagi lebih baik gitu. 2 menit, 3 menit. Ini umpama selama 50 tahun gak pernah tinggal sholat sekalipun, dan setiap sholatnya 12 menit, berarti per hari dia 1 jam tuh, dikali 24 berarti kan 1/24, dikali 50 1/24 kali 50 gak sampai 3 ya, 2, sekian. Kita lempengin dah jadi 3 dah. Berarti kalau 50 tahun kita sholat gak pernah berhenti, setiap sholatnya itu selalu, maksudnya gak pernah tinggal, maksudnya bukan berhenti, 50 tahun gak pernah absen sholat 5 waktu, setiap sholatnya 12 menit, selama 50 tahun itu diakumulasi, cuman jadinya 3 tahun tok. Tidur aja kita nyampenya 16 tahun, sholat 3 tahun, tidur
16 tahun. Biasa aja, tidur 16 tahun. Biasa aja. Salat 3 tahun. Maka pantas kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lan yudkhilaka amalukal jannah. Kalau kalian mau banggain tuh amal, terus kalian mau barter dengan surga, gak akan cukup. Gak nyampe. Itu yang sholatnya gak pernah absen dan selalu 12 menit. Kita berapa kali absen? Belum yang kita gabung, belum yang buru-buru, ya, belum yang tumak ninahnya, belum yang macam-macam. Kepantes kita masuk surga ini kalau dengan amal maka gak bakal nyampe. Kita masuk surga cuma dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala aja. Maka mumpung kita masih ada umur, ada kesempatan, karena besok pasti ditanya, nah kita pakai lah ya. Minimal banget seminggu 2 jam lah ngaji. Enggak sih, enggak 2 jam, sejam dah itu. Ya mau ngobrol-ngobrolnya jadi dah 2 jam lah ya. Minggu. Padahal kita seminggu dikasih waktu berapa? Berapa? 168 jam. Kita pakai 2 jam doang, masih ada 166 jam dalam sepekan. Masya Allah. Itu aja rasa-rasanya berat banget. Ngaji rajin banget sih setiap minggu. Sebulan sekali aja apa sih? Padahal dalam seminggu 168 jam. Kita pakai 2 jam, masih banyak. Saya ngaji bukan malam Sabtu doang Ustaz, malam Rebo apa Kamis? Malam Rebo juga 2 jam, 4 jam dah. Masih berapa tuh sisanya? Masih banyak. Tetap masih banyak. Itu umur tuh ditanya. Wa an syababihi fima ablah, masa muda. Oh, masa muda, masa yang berapi-api. Itu ditanya oleh Allah nanti. Waktu muda kemana aja? Ada riwayat yang lain, an jasadihi fima ablah, jasadnya, badannya, rambut, mata, hidung, telinga, kulit, tangan, kaki, semua ditanya itu besok hari kiamat. Kamu jam sekian, hari anu, tanggal sekian, bulan anu, tahun sekian. Itu ngelihat itu tuh di pasar. Kamu ngelihat ini nih, nah itu semua ditanya per kejadian. Masya Allah. Selama kita hidup, berapa banyak yang udah kita lihat, yang udah kita tonton, yang udah kita dengar, yang udah kita ucapin, yang udah kita ambil, yang udah kita berikan, yang udah kita tanda tanganin, yang udah kita semuanya, Masya Allah. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya, bagaimana cara dia mendapatkan dan kemana dia gunakan atau dia belanjakan. Itu semua ditanya. Dan tadi sama, per item, per dapat kita ditransfer ya. Waktu itu tanggal sekian, jam sekian kamu dapat transferan. 2 hari berikutnya dapat lagi transferan. Dari mana ini? Kok bisa masuk ini? Terus kemana dibelanjakan? Semua itu. Insya Allah. Maka enak jadi ustadz, gak pakai transferan. Tapi ada juga yang transfer. Ditanya juga itu ustadz. Ditanya. Insya Allah. Nah saya berusaha supaya nggak mau tahu isinya berapa. Jadi kalau ditanya istri saya, ya Allah saya nggak tahu. Dan yang keempat, wa an ilmihi madza amila fi, tentang ilmunya, untuk apa dia amalkan. Masya Allah. Kita semua pasti punya ilmu lah. Kita semua pasti punya harta. Itu yang kaya doang tanya? Enggak, semuanya. Kita bisa pakai baju kan pakai duit itu. Kita bisa makan juga pakai duit. Jadi mau tinggal sedikit apa banyak, itu aja kadarnya. Tapi semua kita pasti punya harta, maka kita semua pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak ada manusia yang nggak suka sama duit. Makanya disebut mal. Mal itu dari kata mala yamilu, condong, cenderung. Kenapa mal disebut dengan mal? Tamilu ilaihil qulub. Semua hati manusia pasti pengen dapetin itu. Kalau ditanya ibu apa hobinya? Duit, kata dia. Hobinya duit. Gak ada manusia yang gak suka duit. Mustahil. Semuanya suka pasti harta itu. Maka disebutnya mal. Tamilu ilaihil qulub. Hati manusia pasti pengen mendapatkannya. Cenderung pengen memilikinya. Tapi itu ternyata ditanya oleh Allah. Maka kata Ali bin Abi Talhah,
Dari Abdullah bin Abbas, "Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Maknanya sihatul abdan, badan yang sehat ditanya, pendengaran yang masih sehat ditanya, penglihatan yang masih sehat ditanya itu. Yas'alullahu al-ibada fi masta'maluha. Allah tanya itu badan yang sehat dipakai buat apa aja. Itu kuping yang sehat dipakai buat dengerin apa aja. Mata yang sehat dipakai buat ngapain aja. Semua ditanya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan ditanya. Maka surat ini Allah awali dengan berbangga-bangga, berbanyak-banyak. Alhaakumut takatsur. Kalian berbangga-bangga, berbanyak-banyak, punya harta, punya aset, punya keturunan, punya pasangan, punya bini. Kita ceritakan di awal-awal ada orang yang bangga bininya lebih dari satu. Lalu dia ngenyek, mereka yang bininya cuma satu. Berapa bininya? Satu. Cemen. 3 Superman. Bangga dia dengan pasangan itu, ditanya besok. Dia bangga dengan jabatannya, bangga dengan hartanya, bangga dengan ilmunya, bangga dengan gelarnya. Semua dia berbangga-bangga itu ujungnya tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Akhirnya ditanya. Ya. Jadi boleh kita punya banyak yang bisa kita miliki, banyak ilmu, banyak aset, banyak harta, banyak pasangan, boleh juga, nggak apa-apa. Tapi yang penting siapin jawabannya. Kalau belum sanggup nyiapin jawabannya, gunakan semua itu fi sabilillah. Maka kata Ibnu Juzai, dia tidak akan ditanya. Jadi surat ini diawali dengan berbangga-bangga, tapi ditutup dengan hati-hati, besok bakal ditanya. Baik, ini akhir dari pembahasan surat At-Takatsur. Ya, insya Allah nanti kita akan lanjut ke surat berikutnya, yaitu surat Al-Qari'ah ya. Mungkin tahun depan itu. Tahun depan saya insya Allah Rabu berangkat umroh. Jadi kemudian kemungkinan besar tahun depan. Kemudian umur kita nyampe sampai tahun depan. Amin. Taib ini barangkali bisa kita bahas. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan saya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.